Halo, ketemu lagi bersama saya Fadila Famun Fauzia di Osing, obrolan singkat penuh makna. Dan teman-teman, di depan saya kali ini ada seorang tamu narasumber yang lumayan jauh dari SMK. Ini dari, kalau nggak salah, dari Dinas Lingkungan Hidup ya Pak ya? Betul. Oke, dengan Bapak siapa? Dengan Pak Agus Supriyadi. Pak Agus Supriyadi, panggilannya Bapak? Bapak Agus. Bapak Agus. Oke, Pak Agus. Pak Agus ini kerjanya di mana Pak? Saya tugasnya di Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup teman-teman, Dinas Lingkungan Hidup di Kabupaten Banyuwangi. Oke. Nah, Pak ini DLH, kita singkat DLH ya Pak, Dinas Lingkungan Hidup. Dinas Lingkungan Hidup itu menurut saya yang udah gede ini aja masih awam banget di telinga saya. Apa sih DLH itu, apalagi buat teman-teman SMK, kira-kira apa sih Pak itu DLH? Ya, DLH adalah bagian dari pemerintahan Kabupaten Banyuwangi. Jadi tugasnya di situ terkait dengan lingkungan hidup. Terkait dengan lingkungan hidup. Ada beberapa bidang di Dinas Lingkungan Hidup, ada bidang sekretariat, ada bidang kebersihan, pengawas dan konservasi. Jadi kebetulan saya Pak Agus ya, jadi bukan Pak Agus yang lagi viral itu. Oh iya, sekarang viralnya Agus ya, teman-teman. Di bidang kebersihan. Jadi tugas saya ada edukasi, sosialisasi dan pelatihan. Oh gitu. Jadi memang tugasnya Bapak ini keluar ya, lebih ke Betul. humasnya Betul, keluar ke Pak seperti lapangan, pembinaan kepada masyarakat. Gitu. Nah, kalau di Dinas Lingkungan Hidup itu spesifikasinya kan tadi kalau Bapak sendiri kan ada yang ke lapangan nih, ada juga yang di bagian kesekretariatan otomatis tentang berkas-berkas dan kesekretariatan lah ya seperti itu. Nah, ada juga di apa tadi Pak? Pengawas dan Pengawas. konservasi. Nah, pengawas sama observasi ini nanti tujuannya ini gimana itu Pak? Jadi Maksudnya? ke pengawasan itu ke fokus ke stakeholder yang seperti limbah-limbah, seperti gitu. itu. Konservasi yaitu penanganan untuk di penanaman, seperti itu, menjaga lingkungan di sumber mata air dan lain-lain seperti itu. Oh gitu. Sebenarnya prospeknya jangkauannya luas juga ya Pak? Jadi luas ke lingkungan, jadi cakupannya Cakupannya begitu. cukup luas. Kalau Dinas Lingkungan Hidup juga banyak juga ya Pak yang kerja di sana ya. Oke. Nah ini Pak, yang dimaksud dengan gaya hidup berkelanjutan itu apa sih? Terus pentingnya buat generasi muda itu apakah penting banget gitu? Ya, jadi gaya hidup berkelanjutan itu yang disebut atau sustainable. Jadi bagaimana berkelanjutan ini lingkungan, kaitannya dengan lingkungan. Bagaimana masyarakat umum atau terutama siswa-siswi sekolah atau pelajar itu mereka punya kontribusi di dalam menjaga lingkungan, Gitu. mengolah, menjaga, melestarikan itu. Bagaimana hidup kita bisa punya berkesinambungan dengan kaitannya dengan lingkungan yang ada di sekitar mereka, baik di sekolah, di masyarakat, seperti itu. Oh gitu. Jadi punya kesinambungan generasi-generasi itu, seperti itu, ke lingkungan. Oh gitu. Kita tahu ya Pak, kalau anak muda zaman sekarang ini cukup wow sekali ya. Kadang tingkat tingkat pemahamannya anak-anak muda itu kan juga beda-beda nih Pak. Nah, kira-kira kalau di Banyuwangi sendiri ada kesulitan nggak sih Pak untuk menerapkan gaya lingkungan hidup yang baik seperti itu? Jadi untuk gaya hidup berkelanjutan ini kan kaitannya dengan lingkungan. Jadi pembinaannya itu mulai bukan hanya dari tingkat SMA, tidak. Jadi mulai tingkat dasar. Jadi gitu. mulai tingkat sekolah PAUD itu ada edukasi, sosialisasi, pelatihan, termasuk sampai ke jenjang ke mahasiswa atau universitas-universitas. Jadi tingkat kesulitannya memang kalau kita menghadapi itu adalah manusia ya. Jadi tingkat kesulitan itu adalah kesadaran masing-masing. Makanya penanaman yang paling intens adalah di usia dini. Tingkat dasar ya. Betul, usia dini sampai kepada generasi yang selanjutnya termasuk pelajar dan mahasiswa. Ini bagian penting karena berkelanjutan dengan manusia itu sendiri termasuk lingkungan yang ada di sekitar, khususnya di Banyuwangi. Pak, bisa beri contoh nggak sih gimana sih cara kita untuk melestarikan lingkungan hidup yang baik itu seperti apa berkelanjutannya? Gitu. Jadi dengan kaitannya dengan melestarikan keberlanjutan gaya hidup yang berkelanjutan dengan kaitannya kelestarian lingkungan, setidaknya ada sasaran yang kita capai di situ adalah pengelolaan sampah. Pengelolaan sampah. Betul. Jadi
berkelanjutan di situ diharapkan generasi muda ini punya apa ya, empati, punya kesadaran, punya kemauan, dan itu tadi apa untuk bukan untuk yang tua ya, untuk generasi muda ini berkelanjutan. Karena apa, program atau permasalahan yang sama itu akan terjadi gitu. Jadi terus dengan lingkungan seperti itu, dengan pengelolaan sampahnya, ini yang menjadi kaitannya. Kalau misalkan terjadi masalah di satu hari sampah itu tidak terselesaikan, berarti kan nggak berkelanjutan ini bagian program ini. Apa yang diolah yaitu dari manusianya, yang kedua adalah sumber daya. Nah, Sumber dayanya, pengelolaannya ya. Pengelolaannya dari situ. Okay. Pak, gini, saya penasaran nih. Kalau sampah itu kira-kira kita bisa diolahnya itu menjadi gimana, produk atau seperti apa, Pak? Kalau sampah sendiri, kalau kita bagi memang ada sampah anorganik, sampah organik. Yeah. Jadi kalau sampah anorganik itu bisa didaur ulang. Nah, khususnya ya plastik ya, plastik, kertas, besi itu masuk ke pabrik untuk jadikan bahan kembali. Ya, jadi bahan mentah dibalikan ke pabrik untuk didaur ulang dan dijadikan barang jadi lagi seperti itu. Gitu. Jadi kalau yang organik, nah itu kita manfaatkan untuk di rumah, bisa untuk apa? Pupuk organik pupuk berarti organik ya. dimanfaatkan di pekarangan kita yang punya tumbuhan atau punya tanaman, itu kita manfaatkan di situ. Jadi selesai di situ, tidak dibuang ke TPA. Keberlanjutannya di situ kaitannya. Jadi permasalahan itu tidak berlanjut dan selesai di rumah, terus selesai kita dari sini. Pak, kalau di Banyuwangi sendiri nih ada nggak sih pabrik yang nerima kalau barang-barang plastik seperti itu, barang masakan seperti itu, ada nggak? Kalau jenis plastik daur ulang atau pabrik daur ulang di Banyu sudah cukup banyak. Oh gitu. Iya. Sudah cukup banyak. Makanya tadi dengan gaya hidup yang berkelanjutan ini diharapkan karena sudah ada pabrik-pabrik besar yang ada di Banyuwangi yang menampung. Nah, tinggal tadi apa tadi? SDM-nya, kesadaran, kemauannya untuk mengolah dan mendaur ulang. Terutama ini kalau buat adik-adik SMK juga berlaku juga ya, Pak ya. Betul. Gitu. Jadi teman-teman adik-adik semuanya, kita harus pinter-pinter mengelola sampah. Gimana cara kita mengelola? Jangan sampai kita membuang sampah plastik di tempat yang bukan seharusnya gitu. Kita pilih, kita olah lagi menjadi produk yang lebih baik, itu menjadi setidaknya itu membantu untuk melestarikan hidup kita, melestarikan lingkungannya, betul. Nah, Bapak punya nggak tips sederhana untuk pelajar SMK biar bisa memulai gaya hidup berkelanjutan dari keseharian mereka? Ada nggak sih? Ya, jadi kita berikan tips sedikit ya bagaimana kaitannya dengan gaya hidup yang mungkin dari anak-anak muda sekarang ya, generasi Gen Z ya. Jadi cukup sederhana, kalau misalkan kita berada di lingkungan sekolah, tidak membuang sampah sembarangan karena sudah disediakan tempat-tempatnya. Kalau tidak ada, memang itu terpaksa jauh, sampahnya bisa dimasukkan ke kantong. Sementara tidak ada tempat sampah dan tidak dibuang sembarangan. Tidak membuang sampah sembarangan. Ini kameramen ini adik-adik SMK juga, ini jangan buang sampah sembarangan ya. Jadi kemauan kita, kesadaran kita, ini sampah tidak dibuang, bagaimana caranya, dan dimasukkan di wadah yang sudah disiapkan. Oke, gitu. Jadi gitu, kameramen gitu ya. Oke, jadi gitu Pak, pintar-pintar kita ngelola dan buang sampah ya. Baik Bapak Agus, terima kasih. Sama-sama. Terima kasih sudah datang ke podcast kita di Osing, obrolan singkat penuh makna, dan terutama kita harap bisa ngobrol-ngobrol lagi di lain kesempatan. Oke, teman-teman, sekian dari saya di Osing, obrolan singkat penuh makna.